Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usini wa iyyakum ayyuhal hadirun fa ya ayyuhas shaimun was shaimat an taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, pagi hari yang berkah dan mulia ini ngaji kita rutin sebenarnya adalah kitabnya Bustanul Wa'izin. Tapi karena saya pergi tidak dari rumah, jadi kitab itu nggak kebawa, kira-kira begitu. Saya 2 hari ini nginep di rumah sakit Mekarsari karena anak saya habis operasi amandel sebenarnya. Ya semoga operasinya menyembuhkan lah ya. Sebenarnya sudah setahun yang lalu anak saya itu ketahuan amandelnya sejak saya haji tahun lalu. Cuman saya dan istri saya itu kan takut kalau dengar kata operasi. Tetapi setelah berbulan-bulan lah ya, ini anak pusing, pokoknya ngomongnya pusing terus lah pokoknya. Akhirnya kita sepakat lah, ya sudahlah, memang mungkin ini jalur terakhirnya, harus dioperasi gitu ya. Ya, kata banyak orang amandel itu operasi kecil Bapak Ibu. Tetapi ternyata kata dokter amandel itu operasi besar. Kenapa? Ya karena biusnya total gitu. Ya mungkin sih sakit banget ya Bapak Ibu ya, dibandingkan sunat gitu kan Bapak Ibu ya. Saya alhamdulillah kalau urusan hati, air mata kayaknya sih kalah sama bapak-bapak yang sudah lebih senior dari saya. Jadi ini saya kalau sakit anak itu semuanya terganggu. Itu saya terganggu, itu kampus terganggu, ngaji terganggu, ceramah terganggu, semuanya terganggu karena anaknya sakit gitu ya. Ya semoga sembuh dan selesai gitu Bapak ya. Mohon doanya lah Bapak Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ba'du, terima kasih banyak. Semoga yang ikut membaca surat Al-Fatihah besok pergi haji ya. Saya kemarin sore ditelepon sama travel akan mendampingi Haji Plus tahun ini kembali. Jadi saya ikut mendoakan Bapak Ibu, yang ikut mendoakan keluarga saya, semoga Bapak Ibu juga pergi haji gitu. Baik, karena suasananya masih Ramadan, saya pengen ngaji fikih tentang Ramadan, tapi babnya yang kecil aja. Babnya tentang doa. Sebenarnya saya hafal ya, hafal hadis, dalam hadis Arba'in ada satu judul kecil di situ, min istijabatid da'wah. Jadi ada sebab-sebab doa itu dikabulkan. Hadis ini riwayatnya Imam Muslim, datangnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda. Jadi Abu Hurairah dengar langsung dari Nabi, Nabi bersabda. Kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Satu-satu nih kalau didefinisikan tafsirnya banyak nih Pak. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima ibadahnya Bapak Ibu kecuali yang baik-baik saja. Baik itu ada 2 Pak Ibu, zahiran wa batinan. Zahirnya baik artinya adalah pakai mandi, baju bagus gitu ya, itu baik fisiknya. Batinnya baik berarti adalah baik orientasi atau niatnya. Sehingga kenapa Bapak Ibu setiap kali pergi ke masjid ini mau sholat,
kata-kata baik itu disematkan dalam dirinya Bapak Ibu? Mau kemana? Ke masjid. Persiapannya apa? Pasti yang baik-baik. Ngambil baju baik, ngambil duit terbaik, jalannya terbaik, perginya waktu terbaik, itu semuanya serba baik. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan, tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik, maka kita wajib berusaha untuk menghadirkan dalam seluruh kehidupannya kita itu perkara yang baik-baik. Mulai dari cara cari rezekinya harus baik, cara membelanjakannya harus baik, cara mengkonsumsinya harus baik gitu. Jadi kalau semuanya sudah pakai baik-baik, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika kita dikasih oleh Allah amanah rezeki uang misalnya, uang itu harusnya dipakai dengan baik, digunakan dengan baik, itu pasti diterima asal judulnya itu adalah baik gitu. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW selanjutnya adalah wa innallaha amara bil mu'minin kama amara bihil mursalin. Kalimat ini luar biasa. Kenapa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Bapak Ibu. Perintahnya Allah sama Bapak Ibu itu disamakan dengan perintahnya Allah kepada para rasul. Artinya Bapak Ibu itu akan sampai ke level derajatnya para rasul kalau mengikuti perintahnya Allah, berangkat dari yang baik-baik. Zamannya para nabi itu barang yang haram-haram itu kayaknya kok belum pernah tersentuh, kayak nggak pernah ada. Nabi Musa pernah makan haram, Nabi Muhammad pernah dituduh mengumpat harta rampasan. Kan itu sebenarnya aturan bahwa tidak ada rasul yang tidak ada satu rasul pun yang mengajarkan Bapak Ibu mengerjakan yang tidak baik. Semua yang dikerjakan oleh para rasul adalah baik-baik gitu. Nah, karena perintahnya adalah dinisbatkan kepada rasul, maka Nabi Muhammad SAW itu membaca ayat. Ayat ini dibaca oleh beliau untuk menjadikan legasi dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh para nabi untuk makan yang baik-baik lah itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat wa'malus salihah. Wahai semua rasul, kalian makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Secara sederhana Bapak Ibu, ayat ini memberikan ilmu kepada kita. Kalau orang makanannya baik, maka dia bisa amal soleh. Kalau makanannya tidak baik, maka dia tidak bisa amal soleh. Kalau dia makanannya baik, maka dia bisa mengerjakan taat. Kalau makanannya tidak baik, maka dia mengerjakan maksiat. Panjang ini perjalanan ayat, mari kita terjemahkan dalam hidup kita. Kalau ada orang nyari duitnya sudah kotor, maka duit itu akan dibawa ke banyak tempat yang kotor. Mungkin sebagian kecil aja datang ke tempat-tempat yang bersih, tapi mu'dhamuhum, kebanyakannya, jadi kalau dipresentasikan mungkin 75-80%-nya pasti ke tempat yang kotor. Kenapa? Karena cara mencarinya adalah kotor. Jadi kalau ada orang bisa mengerjakan ketaatan seperti Bapak Ibu sedang duduk bisa sholat gitu ya, itu sudah bisa dipastikan makanannya itu baik. Tapi kalau orang makanannya tidak baik, untuk mengerjakan amal soleh itu sulit. Akhirnya nanti akan berdampak kemana-mana itu. Kalau ada anak dikasih makan tidak baik, maka darahnya akan ngalir ketidakbaikan lah, begitu nanti itu. Sehingga ayat ini dibacakan beliau SAW untuk menjadikan data utama bahwa semua rasul yang sumber makanannya baik-baik, ternyata semuanya bisa mengerjakan amal soleh. Ya dakwah, ya berkorban, ya ikhlas, ya berjuang, ya seterusnya lah. Itu semua rasul itu. Nah, buat kita, Nabi SAW juga membaca ayat
yang untuk kita, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, kalian makanlah yang baik-baik dari rizki yang kami telah berikan kepada kalian. Rizkinya disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu sama Bapak Ibu, rezekinya orang mukmin, jenis makanannya orang mukmin di kemudian hari setelah zamannya para rasul itu akan jumlahnya banyak sekali. Bapak Ibu cuma disuruh milih yang baik saja. Makanannya melimpah, Bapak Ibu disuruh milih yang terbaik. Jadi kalau dulu kita masih muda makan jeroan, ya, usus, apa sih kalau ada orang Jawa itu, anduk gitu, anduk itu apa sih namanya? Kantong kambing itu loh, apa sih itu? Babat, ya Allah, ya itu babat gitu ya. Itu dulu itu. Sekarang orang kalau disuruh konsumsi seperti itu, usianya sudah 50 atau 40 tahun ke atas, insya Allah menghindar semua itu. Dia dulu tuh belum tahu bahwa makanan ini tidak pernah dikonsumsi oleh Nabi misalnya. Yang dikonsumsi oleh Nabi itu apa? Daging-daging pilihan, daging-daging yang melekat sama tulang, misalnya begitu ya. Karena informasi tentang makanan baiknya itu kurang banyak, sehingga apa saja dikonsumsi. Saya ini belakangan kan dua perkara nih. Saya tuh semenjak pergi ke Mekah dari 2005 itu pertama kali saya bawa bekal tuh baru kemarin. Yang saya bawa itu sambal sama itu apa, kentang yang diremek dikasih cabai, apa namanya, pokoknya kentang itulah, apa namanya, ya Mustafa, ya betul itu lah. Kenapa bawa? Karena saya itu sebelum pergi ke Mekah kemarin itu kolesterolnya sama asam uratnya tinggi. Jadi makan sayur. Saya ini kan hobinya kan makanannya kan ya kacang, buncis gitu-gitu ya. Hobi. Ternyata dimakan sesering itu masalah juga itu. Si asam urat katanya. Tempe apalagi, masya Allah tabarakallah, itu udah paling saya sukai banget. Lah itu nggak boleh. Daging juga nggak boleh. Lah sekarang kalau kita pergi ke Mekah makan apa? Adanya itu doang. Kalau tidak daging, sapi ya, onta ya, kambing, udah itu aja. Wah paling mantap kalau malam biasanya habis sisa itu kuikil yang gede-gede itu. Kita mau ngambil 2 mangkok 3 mangkok pun boleh gitu ya. Ngeri itu. Ternyata dua-duanya udah nggak boleh. Nah yang paling selamat ya makan sambal aja kemarin itu. Coba. Seneng nggak seneng tuh. Jadi kalau makan sayur asam urat, tempe itu loh nggak boleh, tempe aja loh nggak boleh, masya Allah. Nah itulah perjalanan usia, sehingga makan yang baik artinya butuh ilmu agar berdampak kepada yang baik-baik gitu, Bapak. Karena rezekinya banyak, maka Bapak Ibu disuruh memilih makanan yang baik-baik. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah membaca ayat tadi itu, beliau mengingatkan sama Bapak Ibu, dzakara rajul yutilus safar. Nabi kemudian mengisahkan seorang laki-laki yang pernah melakukan perjalanan jauh. Lah ini mulai syarat kalau mau diterjemahkan di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Syarat doa mau dikabulkan itu nomor 1, mutlak makanannya harus baik. Kapan kita makan baik? Lagi puasa. Kenapa orang yang berpuasa doanya dikabulkan? Karena sedang mengerjakan perintah Allah semua. Maka doanya orang yang berpuasa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Mana dalilnya? Ya, surat Al-Baqarah yang Bapak Ibu sering baca. Kalau di hadapan saya ini Ibnu Katsir nih ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat berapa ini Bapak? 186. Kan doa dikabulkannya Bapak Ibu syaratnya 2 itu. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Bapak Ibu
kalau doanya mau dikabulkan, penuhilah perintah saya. Silahkan berdoa ketika Bapak Ibu sedang beribadah mengerjakan perintah saya. Doa lagi perang dikabulkan, doa lagi puasa dikabulkan, doanya orang safar dikabulkan. Safar yang disebut nomor 1 ini, yutilus safar. Jadi Bapak Ibu daripada diem di rumah gitu ya, berantem gitu ya, mendingan pergi safar aja. Di tengah safar itu berdoa, karena doanya orang safar itu Masya Allah. Kenapa? Karena orang yang safar itu senang tidak senang kan memang 1 ada lelahnya, 2 ada capeknya, 3 keluar uangnya, 4 orientasinya pasti benar. Namanya safar. Safar yang baik mestinya. Kalau safarnya sudah tidak baik ya nggak usah berdoa, wong safarnya sudah salah. Ini ceritanya mau dikabulkan doanya, pergilah safar yang baik. Sebagaimana penjelasan Nabi dalam hadis yang lain bahwa ada 3 kelompok orang yang kalau berdoa itu tidak akan ditolak. Kata Nabi ya, riwayatnya Imam Ahmad ya, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hatta yuftir wa ta'watul madlum yarfa'uhallahu tunal ghamamah yaumal qiyamah. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan as-safaru hatta yarji al-walidu ilal walid. Jadi doa yang tidak tertolak itu imam yang adil, kemudian puasa sampai berbuka, kemudian doanya orang yang teraniaya. Kenapa orang yang teraniaya dikabulkan? Dalam riwayat yang lain disebutkan doanya orang tua kepada anak, dan doanya orang yang safar sampai dia pulang. Sehingga kita bisa memilih Bapak Ibu. Kalau doanya mau dikabulkan itu oleh Nabi apa? Yutilus safar, lama melakukan perjalanan. Kita tengok sirahnya para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik yang sering bepergian dalam arti safar ya. Nabi Muhammad juga safar dari Mekah ke Madinah, Taif dan selanjutnya lah. Safar ya kayak gitu-gitu. Itu safar. Nah, doanya orang yang safar itu akan sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutilus safar. Yang nomor 2 kata Nabi as-asu akhbar. Orang ini itu sudah kucel bajunya. Kucel itu lecek, kotor, berdebu. Kalau debunya sudah banyak, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat dikabulkan. Yang dimaksud debunya banyak ini adalah orang yang dia dalam kondisi safar, pakaiannya tetap suci, tetapi karena tidak ada ganti, karena kesederhanaannya, karena ketidakmampuannya, lalu dia berdoa. Jadi bukan pakai, bukan pakai baju bagus, tetapi bajunya itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak tepat atau haram bahasanya. Mau kenanya bagus-bagus, tetapi sumbernya tidak dari barang-barang yang halal. Seperti kritiknya Pak Menteri Agama beberapa hari yang lalu, mari kita rasakan ibadah kita itu apa iya gitu, sudah diterima atau belum. Jangan-jangan baju kita dapatkan dari hal-hal yang haram misalnya gitu. Kritik itu sebenarnya, kritik kepada banyak orang. Artinya apa? Kalau dia berdoa, dia beribadah, tetapi sumber awalnya adalah barang-barang yang tidak dihalalkan, maka apa ya Allah menerima begitu. Maka as-asu akbar itu jadi batasan. Kalau ada orang pergi haji berdebu, kucel, rambutnya acak-acakan gitu ya, maka merekalah haji yang terbaik. Jadi zaman dulu itu haji yang terbaik. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan as-asu akhbar. Kemudian apa? Rofa'a aydiyahuma. Orang ini mengangkat kedua tangannya. Itu kalau doa mau dikabulkan, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu gimana? Ya, ini kedua tangan. Nah, fikih mengangkat dua tangan itu macam-macam. Kalau Ibnu Taimiyah itu nyebutin ada 3 ya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada juga yang begini. Jadi kalau Ibnu Taimiyah milihnya 3 itu diklasifikasi, dikelompok-kelompokkan. Imkana ibtihalan, kalau doanya itu apa ya, guwenting gitu ya. Guwenting itu apa ya? Penting pakai banget, kayak saya misalnya anak operasi, waduh aja Pak. Ya Allah, ini anak gitu.
Itu namanya genting ibtihalan. Jadi ngangkat tangannya setinggimu. Seperti Nabi istisqa. Hatta bayadha ibtaihima, sampai kelihatan ketiak warna putihnya, itu saking gentingnya itu. Ya, kalau kita belum berdoa begini berarti belum pernah mengalami kegentingan. Bapak Ibu bayangkan teman-teman Gaza misalnya, gimana dia? Masa mau berdoa gini, ya Allah, dikai mangan ya tak pangan nak ora ya wis mati, Bapak Ibu. Ya harus begini. Bapak Ibu belum sampai sini karena Bapak Ibu belum mengalami perang. Ya toh, sudah rumahnya hancur, makanan kagak ada, sawah juga enggak ada. Memang harus mengandalkan bantuan internasional, tiba-tiba dicegat nggak boleh masuk. Ini namanya genosida luar biasa kan gitu. Ya harus begini, Bapak Ibu. Jadi melangitkan doa itu. Nah, kemudian doa-doa yang angkat tangan yang beragam-beragam tadi itu memang dapat penjelasan spesifik dari para ulama ya, terutama ulama Saudi lah. Kalau kita berdoa di depan Ka'bah itu pilihannya ada dua. Boleh seperti ini. Jadi apa? Aydiyahuma ilas sama wa dhahiruma ilal ardi. Berarti begini kan, Bapak. Atau pilihannya nomor dua. Seperti ini. Jadi batinuhuma ilal wajah wa dhahiruma ilal jihadil qiblah. Seperti ini. Ya Bapak-Bapak tengoklah orang-orang berdoa yang di Ka'bah itu. Beberapa hari ini yang viral kalau di Ka'bah kan, ya Allah fulus, ya Allah fulus gitu. Ya Allah fulus gitu. Anta fulus. Ini rekening katanya kan gitu. Nggak tahu TikTok itu katanya viral itu. Dan anak yang minta duit itu yang dari Afrika itu katanya sih dikasih duit banyak beneran. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang bisa menerjemahkan ya mereka tuh. Ya Allah duit, ya Allah. Ya Allah duit, kan itu terjemahkan. Ya Allah duit. Nah, pokoknya selain duit aku ora wis tuh. Pokoknya duit. Ya Allah duit. Nah dia lagi tawaf. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu coba dinikmati doa itu. Ada hadis yang lebih spesifik Bapak Ibu ya, ketika angkat tangan itu. Kan Allah berjanji kalau ada hamba saya rafa'a aydiyahuma, mengangkat dua tangannya seperti ini, maka tidak mungkin kedua tangan itu ditarik oleh Bapak Ibu selesai berdoa, itu khaibitin, kosong tidak ada isinya, itu tidak mungkin. Artinya pasti ada isinya. Ya kalau berdoa itu seperti inilah Bapak Ibu. Allahumma ya Rabb. Ya seperti inilah. Nanti Bapak Ibu kalau di Arafah akan menikmati suasana seperti ini. Berdoa yang ya apa bahasanya, muhasabah yang luar biasa gitu. Ya entah kenapa orang kalau di Arafah bisa serius-serius ya. Mungkin yang dibayangkan tuh bayarnya mahal, kesempatannya susah. Kalau dia tidak serius ya rugi. Macam-macam lah. Tapi saya yakin ekspresinya pasti beda-beda. Karena itu urusannya dia dengan Allah, bagaimana dia mau berkomunikasi. Bahwa ngangkat kedua tangan itu termasuk fikih kalau doa mau dikabulkan gitu. Kan Bapak ada juga yang berdoa begini, Allahumma ighfir ya. Kalau saya sih menerjemahkannya tuh mungkin nggak serius doa itu. Ya apa sajalah ekspresinya Bapak Ibu, fikih tentang angkat tangannya Bapak Ibu silahkan aja. Tapi bahwa di dalam banyak hadis Nabi itu Nabi nyuruh Bapak Ibu ngangkat kedua tangan. Sampai menurut Imam Asyuti beliau mengatakan, Imam Al-Bukhari itu bikin satu bab khusus, bab doa biraf'il yadain. Jadi bab doa dengan sunnah mengangkat kedua tangan misalnya gitu ya. Dan lebih dari 150 hadis Nabi yang menyatakan tentang doa ngangkat tangan. Hari ini Bapak Ibu mulai dihadirkan perbedaan-perbedaan. Ada yang doa enggak mau, ada yang habis ibadah enggak mau baca doa, wes macam-macam, silahkan aja. Boleh beda-beda. Udah. Selanjutnya Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan apa? Setelah orang ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu orang ini bilang ya Rob, ya Rob, ya Rob 3 kali. Hadis sahih ini Bapak Ibu dijelaskan oleh para ulama banyak panjang lebar. Salah satu yang saya hafal adalah pernyataannya Imam Anas bin Malik. Beliau mengatakan sama Bapak Ibu begini, idza qala al-'abdu ya Rob, ya Rob, ya Rob 3 kali, nadzarallahu ilaih. Kalau Bapak Ibu mengatakan ya Allah,
ya Allah 3 kali, Allah itu baru lihat Bapak Ibu. Jadi belum mengabulkan Bapak Ibu, baru dilihat siapa ini gitu, mau ngapain dia gitu. Itu setelah Bapak Ibu bilang ya Rob 3 kali. Jadi kalau mau berdoa kepada Allah, kalimatnya apa? Asmaul husnanya suruh diulang-ulang 3 kali. Nah, akhirnya fikirnya begitu. Asmaul husnanya diulang 3 kali, baru Bapak Ibu bilanglah permohonannya apa. Gitu. Jadi jangan Allahumma inna nas'aluka semua. Kok minta terus dia ya? Minta duit, minta rezeki, minta ampun, minta apa, minta ini ada aturannya dalam agama kita. Pertama minta maaf, misalnya itu ya, lalu minta tobat, kan gitu toh? Baru minta pengakuan, baru minta rahmat. Kan itu tahapan-tahapan berdoanya. Alasannya karena kalau tidak pakai melalui tahapan ini, ujuk-ujuk minta rahmat, terus dia punya dosa, bagaimana? Nanti kan tabrakan itu antara harapan yang diinginkan sama kasih sayang dari Allah, tidak ketemu nanti itu. Makanya dibikinlah tahapan-tahapan itu. Bapak Ibu silahkan berdoa, tetapi ikutilah aturan petunjuk teknisnya tadi itu. Ya, nomor 1 ada tobatnya, minta maaf dulu. Itu cara berdoanya. Nah, yang di kita ini siapa ya yang mengajarkan berdoa pakai bahasa Indonesia, Asmaul Husnanya 3 kali? Sepengetahuan saya kan Agim ya, pertama kali ya. Misalnya di langit, di Istiqlal ya, dari dulu kan begitu. Ya Allah, Engkau Maha Melihat. Ya Allah, Engkau Maha Melihat. Itu pasti itu. 3 kali, 1 kali lagi. Ya Allah, Engkau Maha Melihat. Lihatlah kami semua ini ya Allah dengan rahmat-Mu. Nah, gitu kan? Mulai diterjemahkan tuh. Lihatlah kami dengan kasih sayang-Mu. Lihatlah kami semuanya berlumpur dengan dosa, bergelimang dengan maksiat. Tapi siang hari ini kami semuanya berkumpul di tempat ini untuk memohon ampunan. Nah, kan? Tapi diulang itu kata melihatnya itu. Bapak Ibu kan percaya bahwa Allah Maha melihat kan? Iya. Sudah ada di gelombangnya, baru ngomong gitu Bapak Ibu. Itu namanya muhasabah ya. Nah, muhasabah itu doa. Dan itu lebih melangit itu Bapak Ibu. Jadi bukan bahasanya apa? Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab gitu ya. Terus tapi nggak paham. Padahal yang namanya doa itu kan komunikasi antara hati paling dalamnya Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka paham nomor 1. Ngerti itu nomor 1 gitu, Bapak. Ya kalau kita pengen punya sesuatu gitu ya. Ya apa? Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha Kuasa. Misalnya Maha Kuasa diulang sama dia 3 kali. Tolong kuasakan saya sebagaimana Engkau telah menguasakan orang-orang yang Kau cintai. Kuasakan saya untuk begini, kuasakan, bisa begitu. Wah, itu menarik. Ya begitulah berdoa. Nah, puncaknya lagi gitu ya. Kalau pas Ramadan Bapak Ibu, itu di depan kita tuh sudah ada bau bakwannya gitu, bau bakwan gitu ya. Cahaya rooftop udah kelihatan, tapi dia berdoa gitu. Wih, itu yang luar biasa. Orang ini hebat ya. Perutnya kosong, dahaga, sudah ada rasa, ada bau, tapi dia masih belum mau menyentuh gitu loh. Dia malah masih ke langit aja kan. Itu Allah yang bahasanya kita, ini orang luar biasa ini. Ini harus cepat dikabulkan. Lah, gitu loh, Pak Ibu. Dan itu butuh disampaikan berulang-ulang, Bapak Ibu, agar kita itu kalau berharap dan berdoa itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya itu apa ya? Dalam bahasa Arab itu al-ilhah bi rububiyatih. Ilhah itu mengulang-ulang dengan kekuasaannya
Allah. Nih, itu fikih itu Bapak Ibu. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu berdoa macam mungkin sih dikabulkan atau semua doa kita kan dikabulkan kan gitu ya. Tidak ada doa tertolak, tidak ada. Tetapi Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang berdoa dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan fikih yang benar, toh faktanya menjadi luar biasa. Gitu, Pak. Dan saya yakin Bapak Ibu mesti punya kalimat pendek-pendek ya dari hadapan orang tua, ajengan, kiai gitu ya. Mungkin mendoakan kita pendek-pendek dulu ya, tetapi hasilnya Masya Allah hari ini jadi luar biasa. Nah kemudian Bapak Ibu, ini berarti apa? Kalau dibikin poin, jadi kalau doanya mau dikabulkan, silahkan mengulang-ulangi Asmaul Husna. Nah begitu Bapak Ibu tentukan dulu tuh Asmaul Husnanya apa itu. Baru dia minta, baru dia bilang, baru dia berharap, baru dia terus berharap sama Allah SWT. Kemudian Nabi SAW mengatakan begini, mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghutiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Hadis ini kan begitu Bapak. Orang ini sudah safarnya jauh, ya toh, bajunya lecet, terus ngangkat tangannya tinggi-tinggi, Asmaul Husnanya bagus, tapi makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, masih suka sama yang haram gitu. Bagaimana Allah mengabulkan? Itu kan kayak berantem gitu loh. Berarti kan makanannya, minumannya menjadi syarat utama gitu. Kalau minuman sama makanannya itu sudah halal, ya 50% doa itu diiyakan. Maka Bapak Ibu jangan putus asa. Yang saat ini sudah makan tempe saja, buahnya payah gitu ya, berdoalah, berharap yang hebat-hebat. Ya Allah pengen ke Turki ya Allah, udah begitu aja. Yang penting pasang PP ya, Kapadokia dipasang, ya Allah pengen ke Turki. Nanti yang lihatin tuh pasti anaknya itu, anak lihat, mantu lihat, ya dah mau ke Turki, iya sih kawan duitnya nggak ada. Yang penting pergi, pengen pergi aja gitu loh. Akhirnya pergi itu Bapak Ibu ke Kapadokia, walaupun dia nggak naik, takut ya. Yang penting kan pergi itu. Tapi doa bahwa kita sudah nggak makan banyak-banyak itu memang dekat dengan diijabah kan Bapak Ibu. Doa dengan pendekatan-pendekatan yang sudah banyak halalnya itu akan diijabah. Dari sinilah Bapak Ibu, kenapa kalau kita mencari orang-orang yang doanya dikabulkan itu yang tadi kesibukannya itu ya jauh dari hiruk pikuk gitu loh. Yang tadi itu mungkin bertani, ya toh, tinggalnya jauh dari keramaian, hidupnya sederhana, ya toh, tidak pernah tahu hiruk pikuknya macam. Wah tapi doanya Masya Allah. Wah itu rata-rata pasti di pedalaman, di seluruh penjuru dunia. Karena kesucian, keikhlasan, kebersihan, ketulusan dipanjatkan ke langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, Ramadan itu oleh para ulama salah satu tema besarnya adalah bulan berdoa. Maka jangan sampai setiap kali Ramadan kita tidak punya doa-doa besar lah Bapak Ibu. Harusnya itu ada itu doa-doa besar, doa-doa penting, doa-doa hebat yang harus dipanjatkan agar minimal berubahlah, minimal merubah kehidupan, pergerakan dari tahun ke tahun itu bisa berubah ya karena kekuatan doa.
Yang jadi motivasinya apa? Doa itu wajib. Berarti kalau tidak berdoa, berdosa, kan gitu. Doa itu wajib. Tidak berdoa berarti berdosa. Karena dia wajib, maka Bapak Ibu harus meminta. Orang yang tidak mau meminta itu berarti sombong kepada Allah. Sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW, "Malam yas'alillah fahuwa mutakabbir." Orang yang tidak mau berdoa, maka dia adalah sombong. Ya terus jangan kesombongan banget. Berobat misalnya, wah dokternya sudah profesor, ruangannya super VVIP, wah udah pasti sembuh. Belum tentu. Itu belum tentu. Karena di balik itu masih ada takdir lagi itu. Pas dia berobat, ya alhamdulillah salah diagnosa, tiba-tiba nggak jadi, mati. Ya toh? Belum tentu, itu kelewat sombong. Udahlah, berdoa itu akan menentukan nih Bapak Ibu. Ya ketemu dokternya baik, ketemu diagnosanya teliti dan lain sebagainya lah. Ada faktor-faktor lain. Karena doa ini Bapak Ibu yang akan bisa merubah kehidupannya kita, harapan-harapan yang tidak mungkin jadi mungkin karena doa. Dan berdoa itu tidak harus berkeringat Bapak Ibu. Cuman mengikhlaskan hati saja. Ya Allah begini, ya Allah begitu ya. Itulah doa. Nah, sehingga menjelang 10 hari terakhir Ramadan itu Nabi Muhammad kan concernnya ke situ Bapak Ibu. Concernnya itu ke doa. Lailatul Qadar itu kan puncaknya adalah ada keputusan takdir-takdir baik yang akan diberikan oleh Allah. Takdirnya apa sih? Oh, takdirnya orang ini sakyun, celoko gitu ya, susah. Itu diputuskan di malam Qadar itu. Enggak susah, jadi baik, jadi mudah, jadi sukses itu di malam-malam Qadar gitu. Jadi jangan sampai kita yang sudah akrab dengan agama, ayat dan hadis Nabi justru malah kalah sama yang tidak dekat sama agama. Kenapa begitu? Ya karena mungkin tadi itu pendalaman, informasi tentang ilmu-ilmu yang harusnya dia kerjakan di acara-acara puncaknya malah tidak dilakukan. Nah, pada saat iktikaf hadir, sambutlah itu dengan tadi qiyam, doa yang hebat-hebat agar kita semuanya mendapatkan banyak keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga fikih ibadah ini, fikih doa dalam hal ini bisa membantu Bapak Ibu menyempurnakan kegiatan puasa Ramadan tahun ini. Ini di tafsir Ibnu Katsir itu cuma ada satu yang dilarang Bapak Ibu ya. Berdoa yang tidak dibenarkan itu cuma ada satu. Apa kata Nabi? Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Yaqulu da'autu falam yustajabu li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama ia tidak minta dipercepat, yaitu dia mengatakan aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Pengennya doanya sekarang, habis ini langsung diwujudkan, itu nggak akan dikasih. Memang doa itu butuh diulang-ulang. Doanya tahun 1945 dikabulkannya tahun 2025. Itu namanya doa. Terus berulang itu. Nah, coba kita pastikan Ramadan ini yang belum haji berdoanya, ya Allah izinkan saya, mampukan saya untuk pergi haji. Diulang aja tuh Pak. Diulang gitu ya. Jangan ganti-ganti dah doanya dah. Itu aja itu. Nanti kita tunggu setahun kemudian. Setelah Ramadan itu Allah tuh nganterin itu apa ya? Membimbing. Begini. Ketemu haji. Akhirnya dia pergi haji. Terus ingat sama Mariono yang ngajarin dulu Mariono ini. Nah, kan ketemunya di Mekah. Terima kasih Ustadz. Walaupun dia nggak pergi sama travel saya, nggak apa-apa. Yang penting dia pergi aja. Karena pada saat dia pergi ke sana itu minimal dia apa? Memahami bahwa doa itu tidak boleh disegerakan. Yang disegerakan itu nggak akan diiyakan justru. Berdoa saja.
tiba-tiba ketemu apa. Ya itulah hidup Bapak Ibu ya. Kita kan ngalamin hidup seperti itu ya. Tiba-tiba apa. Itu karena doa diterjemahkan akhirnya menjadi sesuatu. Ada lagi nih Bapak Ibu, yang nomor 2. La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ir rahim malam yasta'jil. Qila ya Rasulullah wa ma ista'jal, qala yaqul qad da'autu falam astajibu li fa yastakhziru inda dalika radu'ud du'a. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan silaturahim. Ya Allah, ini ada tetangga nggak tahu banget sih, naruh mobil depan rumah saya, tolong kakinya diseleoin ya Allah, malah nggak dikabul itu. Jadi kalau ada tetangga naruh mobil depan rumah Bapak Ibu, pintu utama itu, nggak usah berdoa. Terima kasih ya Allah, kau kasih saya nikmat punya tetangga kayak begini amat kan, gitu ya. Nggak usah didoakan lah. Engkau kan maha tahu ya Allah, Engkau maha kuasa, tolong tunjukkan kekuasaanmu kepada saya. Nah kan nggak berdoa itu Pak Ibu, cuman minta. Ini kalau ada orang kebangetan begini nih harus diapain sih kira-kira kan gitu. Tapi kalau sampai disebutin tolong dikeselewkan kakinya gitu ya, itu kan jelek gitu. Nggak usah lah ya, semoga ngerti kan gitu. Atau memutuskan silaturahmi juga nggak dikabulkan, memutuskan silaturahmi ya toh? Kemudian apa? Dan selama tidak meminta dipercepat. 3 ya, silaturahmi, memutuskan silaturahmi, dosa, dan minta dipercepat. Lalu ada seseorang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan minta dipercepat itu? Beliau pun menjawab, yaitu ia berkata, aku sudah berdoa dan terus berdoa, tetapi belum pernah aku melihat doaku dikabulkan. Inilah makna bahwa doa itu wajib. Pengkabulan itu adalah bonusnya. Doanya yang wajib, terus dibaca, Bapak Ibu dapat pahala. Dikabulkan itu bonus. Kenapa kok berdoanya wajib? Karena Allah jelas sudah ngasih banyak. Coba tadi awal ngaji kita, kalau rumah, mobil, istri cantik, macam-macam itu berharga Pak Ibu. Ternyata semuanya jadi nggak berharga kalau anaknya sakit. Jadi yang paling mahal apa? Rumah, mobil, atau sehat? Tuh, sehat. Coba dah, kagak ada itu orang, wah gini. Ada yang sakit satu aja, insya Allah terganggu semua itu. Sebagai apa? Pikiran, ya, kasih sayang, kecintaan pasti terganggu. Makanya kalau ngeliatin keluarga sehat, bersyukurlah sama Allah. Jangan ngomongin duit mulu gitu, omah, mobil, ganti apa. Sehat itu paling mahal, jelas sehat paling mahal. Jadi kalau berdoa berkesinambung aja terus menerus gitu ya, insya Allah nanti Allah akan berikan dengan izin dan kuasanya begitu. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Kesimpulannya apa? Kalau doanya mau dikabulkan ya, nomor 1 makanannya wajib baik. Nomor 2, kalau doanya mau dikabulkan, Bapak Ibu silahkan melakukan perjalanan jauh. Yang nomor 3, kalau mau doanya dikabulkan, pakai pakaian yang sederhana. Jadi tidak sombong dengan baju, pangkat dan sebagainya. Berdoa kok pakai pangkat. Yang nomor 4, kalau doanya mau dikabulkan, Bapak Ibu disuruh mengangkat kedua tangan. Yang nomor 5, kalau mau dikabulkan, diulang-ulangi asmaul husnanya, al-ilhah birububiyatih. 5 ini kalau dikerjakan sesuai dengan hadis Sahih Muslim itu, mestinya ada banyak Bapak ya syarat doa dikabulkan. Banyak. Tapi minimal 5 itu tolong dikerjakan agar harapan Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belum suruk ya Pak? Hah? Suruknya belum? 5? Oke. Berapa?